Dahulu kala ada seorang hamba Tuhan yang setia bernama David, yang mencari perlindungan dan perlindungan di dalam Tuhan. David adalah seorang pria sederhana, namun memiliki iman yang besar. Dia tahu bahwa di dunia yang penuh dengan bahaya, baik fisik maupun spiritual, hanya kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan yang dapat menjamin keselamatannya. Dalam setiap situasi hidupnya, dia mencari naungan yang maha tinggi, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah perisainya dan bentengnya. David hidup di masa-masa kesulitan besar, dikelilingi oleh musuh dan ancaman yang terus-menerus. Namun, dia merasakan kedamaian yang dalam, ketenangan yang datang dari mengetahui bahwa bahkan dalam saat-saat yang paling gelap, Tuhan ada di sisinya. Kepastian ini membuatnya bertahan terhadap segala hal dengan keyakinan bahwa Tuhan dalam belas kasihannya yang tak terbatas akan selalu melindunginya. Setiap hari, David berlindung pada janji-janji Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya yang aman. Setiap hari, dia menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, mencari penghiburan dan petunjuknya. Ketika musuh mendekat, David tidak putus asa karena dia telah merasakan perlindungan Tuhan dalam banyak kesempatan hidupnya. Tuhan adalah perisainya yang menjaga dia, dan dia tahu bahwa di hadapannya tidak ada ruang untuk ketakutan. Rutinitas David adalah dengan terus-menerus mencari hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengingat janji-janjinya. Dia tahu bahwa dengan Tuhan di sisinya, tidak ada yang dapat menjatuhkannya, karena kekuatan Tuhan jauh lebih besar daripada segala kesulitan yang bisa datang dalam hidupnya. Kepercayaannya pada Tuhan membuatnya tetap teguh dan aman, tak peduli apapun keadaan yang dihadapi. Suatu hari, David mendapati dirinya dikelilingi oleh bahaya dan ancaman yang tampaknya tak terkalahkan. Itu adalah masa perang, dan musuh-musuh Israel mendekat dari segala arah. Tentara David lebih sedikit jumlahnya, dan situasi tampak sangat putus asa. Dia tahu bahwa kekuatannya terbatas, tetapi imannya kepada Tuhan tidak goyah. Selama masa ujian yang besar itu, David tidak hanya menghadapi musuh-musuh fisik, tetapi juga serangan ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus. Jiwanya tertekan, tetapi dia tidak berhenti untuk mempercayai Tuhan. Di tengah kekacauan, David merasa seolah-olah dia sendirian, tanpa jawaban. Namun, dia segera ingat bahwa dia tidak sendirian, karena Tuhan selalu ada di sisinya, membimbing dan melindunginya. Dia mengambil waktu sejenak untuk mengingat kesetiaan Tuhan dalam hidupnya, kemenangan-kemenangan yang telah Tuhan berikan kepadanya di masa lalu, dan betapa seringnya dia dibebaskan dari cengkeraman musuh. Karena itu, rasa takut dan kecemasan mulai menguasai hati David, namun dia tidak kehilangan harapan. Dengan kemajuan musuh, David melihat kota tempat tinggalnya terancam. Dinding kota itu lemah dan pertempuran tampak kalah. Namun, dia tidak menyerah pada kepanikan. Bahkan di tengah kesulitan terbesar dalam hidupnya, David mengingat kata-kata Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Dia tahu bahwa meskipun keadaan sulit, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya dalam cengkeraman musuh. David merasakan beratnya tekanan, namun dia tetap teguh dalam kepercayaannya bahwa jika dia tetap setia, Tuhan akan bertindak untuk kebaikannya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon bantuan ilahi untuk memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi situasi tersebut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi musuh sendirian, tetapi dengan Tuhan di sisinya, dia akan memiliki segala yang dia butuhkan untuk menang. Karena itu, David terus berteriak kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, bahkan ketika tampaknya segala sesuatu telah hilang.
Serangan semakin intens. David merasakan beratnya tanggung jawab dan ancaman yang ada di pundaknya. Tentara musuh maju dan dia sadar bahwa kekalahan berarti kehancuran bagi bangsanya. Namun, meskipun tekanan semakin besar, David tidak menjauh dari iman. Dia tahu bahwa Tuhan mendengar doanya dan bahwa pada akhirnya kemenangan adalah miliknya. Saat musuh semakin dekat, David tidak takut. Dia tahu bahwa terlepas dari apa yang terjadi, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dia mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, mengetahui bahwa dengan Tuhan di sisinya, tidak ada kejahatan yang dapat mengalahkannya. Akhirnya, Tuhan campur tangan dengan cara yang kuat dan menyelamatkan David dari semua ancaman. Ketika tampaknya tidak ada lagi harapan, Tuhan mengirimkan kuasa-Nya untuk menyelamatkan David. Sebuah kemenangan besar tercapai dan tentara musuh dikalahkan. David melihat bagaimana Tuhan dalam kesetiaannya telah memenuhi janji-janjinya. Musuh dikalahkan bukan oleh kekuatan David, tetapi oleh campur tangan ilahi. Tuhan memberi David hikmat untuk membuat keputusan-keputusan penting dan keberanian untuk bertindak dengan keyakinan. Perlindungan Tuhan terlihat di setiap gerakan dan kedamaian kembali berkuasa. David kemudian merasakan kuasa Tuhan secara nyata dan tahu bahwa bahkan di tengah kesulitan terbesar, Tuhan selalu ada bersamanya. Sejak saat itu, David hidup dalam kedamaian, mengetahui bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya yang abadi. Dia semakin mempercayai Tuhan dan mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Kemenangan yang dia alami tidak hanya tentang musuh luar, tetapi juga tentang ketakutan dan ketidakamanan yang sering mengancam jiwa. David belajar untuk beristirahat dalam janji-janji Tuhan, mengetahui bahwa dengannya tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungannya dan kekuatannya, perlindungannya di saat-saat bahaya. Dan dengan demikian, David menjadi contoh bagi semua orang yang mencari perlindungan di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa dalam Tuhan ada keamanan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan apapun yang dibawa oleh kehidupan. Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungannya, dan dengan Tuhan